Maka hati-hati, jangan sembarang curhat, jangan sembarang orang mengungkapkan begini begitu. Takutnya orang yang kita ungkapkan itu orang yang gak suka ke kita. Ini ya, biar kita terhindar atau kita berada di lingkungan yang steril, di lingkungan yang produktif, di lingkungan yang kita buat maju, di lingkungan yang memperbaiki nasab kita. Karena yang tahu siapa? Yang tahu kakek buyut kita hanya keturunan saja. Di sini kita mendoakan mereka yang meninggal, yang sakit, atau pengen keturunan kita yang akan datang lebih baik daripada kita. Keturunan kita punya masa depan yang cerah. Nah, ini adalah sama saja kita memperbaiki nasab masing-masing. Apalagi sekarang di media sosial, saling serang begitu, fitnah macam-macam. Biarin saja. Yang penting kenyataannya kamu tidak seperti itu. Kamu hanya mengatakan yang benar saja. Kita tidak mungkin memenuhi selera setiap orang, tidak akan mungkin. Pasti ada yang tidak suka dengan kita. Selama kita benar, selama kita punya dasar yang benar, kerjakan saja, katakan saja, dan ungkapkan. Jangan sampai ada rasa takut. Akhirnya apa? Membuat kita ragu. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah memperbaiki nasab masing-masing, ya kan? Siapa tahu ada kakek moyangnya yang paham, misalkan ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau mereka berbuat dosa, ada kekurangan, memaafkan atau kita meminta ampun di majelis yang seperti itu. Ini adalah memperbaiki nasab masing-masing. Jadi setelah terakhir kita sama-sama mendoakan mereka, mendoakan orang tuanya, li abaina wa ummahatina wa ajdadina, untuk kakek moyang kita, anak-anak kita. Ini adalah memperbaiki nasab, biar keturunan yang sekarang lebih baik dari keturunan yang lalu. Maka hal-hal seperti ini bukan lantas kita menjadi cucu Nabi, kita mulia tanpa diimbangi dengan akhlak-akhlak yang baik. Semuanya yang ada di sini nasabnya baik-baik saja, bahkan melebihi, karena yang ada di dalam majelis ini adalah mendoakan mereka dan mendoakan keturunan kita yang akan datang. Berarti kan apa? Memperbaiki keturunan agar generasi sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik. Bahkan bisa terhindar dari godok-godokan, terhindar dari benci-bencian, terhindar dari hasud-menghasut. Sifat ini tidak diketahui oleh orang karena tersimpan di dalam batin, tersimpan di dalam hati, dan ini berat, sakit, berat. Wa qad qala al-mu'minu laisa bihukudin. Maka sifatnya orang mukmin itu tidak punya sifat hukud, tidak punya rasa kebencian. Kalau terpaksa benci sama perbuatannya. Jangan pernah membenci sama orangnya. Maka karakter seorang mukmin laisa bihukudin, tidak punya sifat pembenci. Wal hiddu samratul ghadab. Nih, kebencian adalah buahnya godok tadi. Jadi buahnya dari godok, marah-marah yang kita jelas. Ini ya, selain amarah bil khair ya. Kalau amarah bil khair itu baik-baik saja. Tapi godok akan melahirkan atau membuahkan, menghasilkan hikdu atau kebencian. Wal hikdu yathmuru umuran munkirah. Jadi kebencian akan membuahkan perkara-perkara yang mungkar. Apa buah-buahnya itu? Al hasadu wa huwa ayyahmilu kal hikdu ala an tatamanna zawalan ni'mati anhu. Biasanya nih orang benci terhadap seseorang, jangan sampai orang itu senang. Maka berbahagialah orang yang selalu dibenci. Derajat dia akan naik. Kita sudah benar, kita sudah baik, kita sudah menyapa orang, kita sudah ramah. Tiba-tiba tetap dibenci. Derajat kamu akan naik. Ada wali yang pangkatnya dia mendapat pangkat kewalian gara-gara bab ilmu. Ya.
Jadi ini biasanya sering di kehidupan kita di masyarakat. Kita udah baik nih, baik, udah kita ramah. Jadi kalau jalan punten gitu, udah sopan gitu. Tiba-tiba tetap dibenci. Jangan paksa orang itu menyukai kamu, jangan. Biarkan kamu sudah apa adanya, biarkan. Itu menunjukkan kamu bakal akan diangkat. Terus seperti itu. Nah ini juga ada batasnya. Suatu saat orang itu akan bosan juga dia. Selama kita baik-baik saja. Biasanya kamu sudah baik, orang yang benci ke kamu itu mengharapkan kamu tidak punya nikmat. Kenikmatan yang ada di kamu itu hilang. Anta tamanna zawalan ni'mati anhu. Ini orang yang baik ini agar supaya dia tidak punya kenikmatan, biar usahanya bangkrut. Itu orang yang benci. Dia berangan-angan. Padahal yang mengangkat derajat itu hanya Allah saja. Ya, jadi ada seorang yang dapat pangkat kewalian gara-gara ini. Tapi kalau orang biasa, derajat dia akan diangkat, akan dilancarkan rezeki, akan membersihkan dosa-dosamu. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan pas udah baik, biarin aja, biarin. Yang penting kamu tetap jalan. Bisa jadi kebencian itu akan mengurangi, akan membelokkan kamu dari keistiqomahanmu. Ya itu ya. Jadi jangan sampai terpengaruh, tetaplah berbuat baik. Maka yang pertama adalah orang pembenci itu mengharapkan atau menghayal di sini, memimpikan zawalat imah, agar orang yang dia benci itu, agar kenikmatan yang ada kepada orang yang dibenci itu hilang. Wataltanim binikmatin an asobaha, watasurru bimaksiatin innazalat bihi, bimusibatin innazalat bihi. Jadi dia tuh mengharapkan orang yang dia benci tidak punya kenikmatan atau dia terkena musibah. Kalau dia senang, kalau orang lain susah. Dia susah kalau orang lain senang. Itu adalah sifat orang pembenci. Apalagi sekarang di media sosial, saling serang begitu, fitnah macam-macam. Biarin saja. Yang penting kenyataannya kamu tidak seperti itu. Kamu hanya mengatakan yang benar saja. Kita tidak mungkin memenuhi selera setiap orang, tidak akan mungkin. Pasti ada yang tidak suka dengan kita. Selama kita benar, selama kita punya dasar yang benar, kerjakan saja, katakan saja, dan ungkapkan. Jangan sampai ada rasa takut. Akhirnya apa? Membuat kita ragu. Ini yang pertama. Dia senang ketika orang lain susah. Dia susah ketika orang lain senang. Selanjutnya, ayyazida ala idmaril hasadi fil batin fayashmatu bima asobahu minal bala. Maka kalau seperti itu dia, sifat bencinya itu akan semakin banyak di sini, di dalam batin. Jadi semakin menumpuk. Setelah itu mereka itu yang didoakan itu jelek aja, mencari kesalahannya. Saya misalkan ada yang berantem gitu. Jadi ada dua orang nih, dia si A sama si B. Kalau dia sudah ke bab aib, jangan diomongkan, saya nggak mau dengar. Itu ya. Apalagi mengungkapkan kesalahan masa lalu, sudah stop. Yang lalu-lalu, yang sekarang-sekarang itu seperti itu. Maka ini jelas, ya. Maka orang yang pembenci, yang hasil itu akan bertambah, akan tersembunyi dia. Maka dia akan mendoakan kamu mendapat bala, ya. Maka ini harus dijauhkan. Yang selanjutnya, antatakallama fihi bima la yahillu min kidbin wa ghibatin wa ifsya'is sirrin wa haqqi satrin wa auratin. Maka orang yang benci ke kamu biasanya akan membuka aibmu, membuka kesalahan. Maka jangan sembarang kamu curhat, jangan sembarangan kamu mengumbar kelemahan kamu. Milih-milih orang, pilih orang yang kamu percaya. Takut ada yang nggak suka ke kita kemudian disebarkan. Jadi dia
Apa itu? Menyebarkan kebohongan, ifsa'usir. Apa itu? Menyebarkan rahasianya. Itu enggak boleh. Sampai apa? Hatku satri wa auratin, membuka aib. Karena pasti setiap orang punya kesalahan, punya kelemahan. Maka hati-hati, jangan sembarang curhat, jangan sembarang orang mengungkapkan begini begitu. Takutnya orang yang kita ungkapkan itu orang yang gak suka ke kita. Ini ya, biar kita terhindar atau kita berada di lingkungan yang steril, di lingkungan yang produktif, di lingkungan yang kita buat maju, di lingkungan yang memperbaiki nasab kita. Karena yang tahu siapa? Yang tahu kakek buyut kita hanya keturunan saja. Di sini kita mendoakan mereka yang meninggal, yang sakit, atau pengen keturunan kita yang akan datang lebih baik daripada kita. Keturunan kita punya masa depan yang cerah. Nah, ini adalah sama saja kita memperbaiki nasab masing-masing. Itu ya. Itu biar jelas kita, biar hidup kita itu tenang, bahagia. Kalaupun kita pengen seperti mereka, berlomba-lombalah dalam kebaikan.